Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Top FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Sirampok pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tema hikmah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia Radio Top FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berzikir artinya mengingat. Zikrullah adalah tarkib idhofi, dua kata yang menjadi satu pengertian. Zikrullah artinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Rasulullah, ya ta'awwaduna minan nar, yang dikatakan oleh para malaikat, mereka itu meminta perlindungan, minta keselamatan, minta dihindarkan dari neraka. Qala, Rasul berkata, fayaqulu, Allah berfirman seraya menanyakan pada malaikat, wa hal ra'auha, apakah mereka itu telah melihat neraka? Qala, Rasulullah berkata, yaquluna, yang dikatakan oleh para malaikat, yaquluna la, malaikat menjawab pada Allah, tidak. Wallahi ma ra'auha, demi Allah mereka tidak melihat surga, tidak melihat neraka. Fayaqulu, maka Allah menanyakan lagi pada malaikat, fa kaifa law ra'auha, lalu bagaimana andai kata mereka melihat neraka? Qala, berkata Rasulullah, yaquluna, para malaikat itu berkata, menjawab pertanyaan Allah, law ra'auha kanu asadda minha firaran wa asadda laha makhafatan. Kata malaikat, andai kata mereka melihat neraka, maka mereka akan lari sejadi-jadinya. Wa asadda laha makhafatan, dan mereka akan sangat takut terhadap neraka. Qala, bersabda Rasulullah, fayaqulu, maka Allah menanyakan, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum,
maka aku persaksikan kepadamu para malaikat, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Qala, bersabda Rasulullah, yaqulu malakun minal malaikati, seorang malaikat dari kalangan para malaikat tadi, ada yang berkata pada Allah, fihim fulanun laisa minhum innama ja'ali hajatin, di antara mereka ada orang yang tidak bertujuan untuk berzikir bersama mereka, tetapi bergabung. Fulan atau seseorang yang ikut gabung di majelis zikir, yang sedianya tidak bermaksud untuk ikut zikir, tetapi tiba-tiba ingin gabung bersama jamaah zikir. Ditanyakan oleh malaikat, fihim fulanun laisa minhum, mereka bukan orang ahli zikir Allah. Innama ja'ali hajatin, mereka itu datang karena punya kebutuhan, ada kebutuhan. Qala, Allah berfirman, humul julasa'u la yasqo jalisuhum, mereka adalah termasuk orang-orang yang duduk di dalam majelis zikir, la yasqo jalisuhum, maka mereka itu tidak celaka, tidak rugi. Artinya orang yang tidak sengaja untuk berangkat ke majelis zikir tetapi tiba-tiba ikut bergabung di majelis zikir saja, mereka terhitung sebagai orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat mereka dikabulkan, apalagi orang yang mendawamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah adalah maha mengijabah segala doa hambanya. Tentu mereka jauh lebih berhak daripada orang yang datang tiba-tiba di majelis zikir yang di saat-saat lain itu tidak pernah ikut pada majelis zikir tersebut. Ini tentu dari hadis ini, hadis yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ini tentu menjadi dorongan besar bagi para kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, para remaja, semuanya yang andil dalam kegiatan majelis zikir, baik zikir harian setiap habis sholat, zikir mingguan, ataupun ada kegiatan zikir bulanan, yang mereka itu sengaja dengan semangat datang ke majelis zikir untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu lebih berhak daripada orang yang jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam satu riwayat hadis riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyaratan fudola'a yattabi'una majalisad dzikri fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum wa haffa ba'duhum ba'dhan bi ajnihatihim hatta yamla'una ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Dalam keterangan hadis riwayat Imam Muslim,
Allah mempunyai para malaikat yang mereka itu berjalan. Mereka para malaikat yang mulia-mulia, mereka mengikuti majelis-majelis zikir, bukan karena mereka ingin berzikir, tetapi karena mereka mendapat tugas dari Allah untuk melihat dan melaporkan apa yang menjadi permintaan para ahli zikir. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum. Malaikat-malaikat itu duduk ketika mendapatkan majelis zikir, maka mereka ikut duduk di majelis zikir bersama orang-orang yang ada di majelis zikir tersebut. Kemudian malaikat satu sama lainnya sebagian saling menutupkan sayap-sayap mereka, sehingga sayap para malaikat itu memenuhi ruangan majelis zikir sampai naik ke atas, sampai ke langit. Fa idza tafarraqu araju wa su'idu ila sama. Maka ketika jamaah zikir, orang-orang yang sudah selesai istighosah, bermunajat, berzikir, mereka berpisah, mereka pulang kembali ke rumah masing-masing. Para malaikat pun meninggalkan majelis, naik ke langit, melaporkan apa yang telah diminta oleh jamaah zikir. Fayas'aluhumullahu azza wa jalla wa huwa a'lam. Ini juga hampir sama pengertiannya. Allah menanyakan pada Allah sendiri, lebih mengetahui apa yang menjadi maksud atau kehendak para zakirin, orang-orang yang berzikir tersebut. Fayaquluna ji'na min indi ibadin laka fil ardi yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yuhammidunaka wa yas'alunaka. Ini dengan redaksi yang berbeda dari hadis yang awal. Redaksinya, kata malaikat, kami telah datang dari hadapan hamba-hambamu yang berzikir, yang ada di muka bumi. Mereka mensucikan zatmu, mereka mengagungkanmu, mereka bertahlil. Mereka bertahlil membaca la ilaha illallah dengan sebenarnya. Wa yuhammidunaka, dan mereka memuji-muji zatmu. Wa yas'alunaka, kemudian mereka bermohon, meminta kepada Engkau ya Allah. Qala wa madza yas'aluni. Ini ditanyakan oleh Allah, apa yang mereka itu mohon, apa yang mereka minta dariku. Qala yas'alunaka jannataka. Qala wa hal ra'au jannati. Qalu la ra'a rabbi. Qala fa kaifa law ra'au jannati. Qalu wa yastajirunaka. Qala wa mimma yastajiruni. Qalu min narika ya rabbi. Qala wa hal ra'au nari. Qalu la. Qala fa kaifa law ra'au nari. Qalu wa yastaghfirunaka. Ini sama, hanya beda redaksinya. Jadi mereka meminta apa? Mereka meminta surga. Ditanyakan oleh Allah, apa mereka pernah melihat surga? Kata malaikat tidak. Nah, bagaimana kalau mereka itu sudah melihat surga? Jawaban malaikat logis. Tentu kalau mereka sudah melihat surga, akan lebih berharap, mereka lebih bersemangat meminta surga.
Kemudian ditanyakan apa yang mereka berlindung kepadaku. Mereka berlindung dari neraka Tuhan. Ditanyakan oleh Allah, apakah mereka telah melihat neraka? Malaikat menjawab, mereka belum pernah melihat, demi Allah mereka belum melihat neraka. Nah, kemudian ditanyakan oleh Allah, bagaimana andai kata mereka melihat neraka? Dijawab oleh malaikat, andai kata mereka telah melihatnya, tentu mereka akan memperbanyak istighfar. Mereka akan banyak berlindung agar dijauhkan dari nerakamu. Nah, kemudian Allah berfirman, qad ghafartu lahum fa'a'taituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma stajaru. Apa kata Allah? Aku telah mengampuni mereka. Aku telah memberi mereka apa yang mereka minta. Dan aku telah menjauhkan mereka dari apa yang mereka takuti. Dengan keterangan hadis ini, maka kita optimis. Kita penuh harapan kepada Allah. Apapun yang kita ingin, apapun yang menjadi hajat kita, kita minta kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah tentu dengan cara-cara yang paling efektif, yang paling baik. Bagaimana kita harus menggunakan akhlak kita, adab kita, etika kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga melihat pada ayat Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Nah, ayat ini juga menunjukkan akhlak, etika kita mohon pada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian dengan sabar ketika apa yang kita butuh, ketika apa yang kita hadapi, persoalan apa yang sedang merundung kita. Kita jangan larut dalam persoalan, dalam masalah yang nantinya tidak ada pangkal ujungnya, tidak ada solusinya. Maka kita sebagai hamba yang beriman, kita yakin kepada ayat-ayat Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita bersabar, yakinkan diri bahwa setiap persoalan itu akan ada jalan keluarnya selagi kita tetap dalam koridor sebagai orang mukmin. Tetap kita berada pada jalan yang menjadi petunjuk Allah. Maka kita juga mengingat pada ayat Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, walau banyak masalah, walau banyak persoalan, walau banyak problem, kita tetap takut pada Allah, takut pada larangan Allah. Jangan sampai kita itu terhinakan oleh persoalan-persoalan yang merundung kita sehingga kita lupa diri, kita menjauhkan diri dari Allah. Maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita cari, tetapi semakin jauh dari hidayah, semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Setiap persoalan orang yang bertakwa kepada Allah, solusinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang yang mampu mengatasi persoalan sendiri kecuali semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi ketika kita memaksakan diri dengan akal kita, dengan kecerdikan kita, dengan segala teori-teori yang kita bisa, dengan mengabaikan Allah, tetap akan menemui jalan buntu. Sekalipun mendapatkan apa yang ia inginkan, tidak jarang yang tersesat dan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya menjatuhkan pada jurang kecelakaan dunia, lebih-lebih di akhirat. Dengan menggadaikan iman, dengan menggadaikan segala kehormatan, maka mudah-mudahan yang seperti ini tidak menjangkit kepada kita sekalian, pada para pendengar, para jamaah kaum muslimin sekalian. Tetap kita pada koridor, pada jalan-jalan yang diridhoi Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan solusi. Setiap kesulitan, setiap persoalan, kita juga melihat ayat yang lain. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Mas sesungguhnya di dalam kesulitan, satu kesulitan, yusron, ada banyak kemudahan. Di dalam kesulitan itu sudah ditemukan kemudahan, sudah ada jalan keluar. Tinggal kita tadi wasta'inu bis-sobri was-sholah. Terus sambil berzikir mengingat Allah. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha mampu, Allah itu maha kaya, Allah itu maha pemurah. Terus kita itu optimis, dan ketika kita bermohon berdoa kepada Allah, ingat, kita yakin Allah itu maha mengabulkan, Allah itu maha pemberi, Allah itu maha Rahman Rahim. Jangan sekali-kali kita menyampaikan permohonan tetapi kita tidak yakin atas terkabulnya doa-doa kita, maka ini termasuk pelecehan, menghina kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah tidak yakin kalau Allah itu maha segalanya. Tuh, jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ketika dalam ayat ini dikatakan min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak kita duga, maka kita tidak usah bicara dengan teori kita. Kita jangan mengandalkan akal kita, tapi sepenuhnya pasrahkan kepada Allah sambil kita berikhtiar, berusaha apa yang kita bisa. Nah, kita sebagai manusia, al-insanu bitadbir, wallahu bitakdir. Titik akhirnya itu tergantung takdir Allah, ketentuan Allah. Tetapi kita sudah diperintahkan oleh Allah, setidaknya kita itu sudah menjalankan perintah Allah sebagai ketaatan seorang hamba. Dan yakinkan hati kita seyakin-yakinnya kepada Allah, bahwa Allah itu akan mengijabah apa yang menjadi permohonan kita. Sehingga zikir kita larut dalam zikir, hati kita itu terus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita zikir, membaca asma Allah, kita berzikir, membaca tasbih, membaca la ilaha illallah, membaca alhamdulillah, membaca Allahu akbar, membaca la haula wala quwata illa billah, bahkan kita memperbanyak sholawat. Jelas tidak mungkin ketika hati kita konsentrasi, tidak mungkin menimbulkan kesyirikan. Ini kita garis bawahi. Ketika yang kita baca kalimat thayyibah, yang kita baca sholawat, yang kita baca
asma Allah atau ayat-ayat Allah, dan kita yakin Allah Maha Pemberi, tidak mungkin kita itu terjatuh kepada kemusyrikan atau kesyirikan. Inilah pentingnya kita pegang ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang pasrah diri, tawakal, berpasrah kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah yang mencukupinya. Maka tidak sedikit orang-orang yang terus mengingat Allah. Mereka selalu mendawamkan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Duniawinya mereka itu dilancarkan oleh Allah. Mereka mengutamakan Allah, maka apa yang menjadi urusan dunia mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kebanyakan kita itu bermohon rezeki itu yang berupa materi, tetapi ingat, rezeki yang kita butuhkan tidak hanya materi. Maka ketika kita sudah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jangan mendikte Allah, tetapi kita pasrahkan kepada Allah berapa kita mohon, tetapi berapa yang kita dapat itu yang diberikan oleh Allah. Allah yang tahu ukuran kadar apa yang harus diberikan kepada kita sekalian. Jadi apapun yang kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, berzikir, bermunajat kepada Allah, kita yakin Allah itu maha mengijabah. Kita yakin apa yang menjadi perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, kata Allah, aku akan mengabulkan kepada kalian. Ini janji Allah, dan janji Allah itu hak, janji Allah itu nyata. Maka kita sebagai orang beriman, kita yakin pada Allah, maka yakin Allah itu akan memberikan apa yang menjadi permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga yang perlu diingat lagi, apa yang dikatakan pada hadis kedua ini juga dikatakan oleh malaikat. Malaikat berkata, Rabbi fihim fulanun abdun khatta'un innama maro fajalasa ma'ahum. Di antara para ahli zikir itu ada orang yang mereka bukan ahli zikir, mereka bukan jamaah majelis zikir tersebut, tetapi mereka itu kebetulan saja lewat di depan majelis zikir, tertarik untuk ikut zikir. Innama maro fajalasa ma'ahum. Jadi mereka itu tujuannya lewat di depan majelis, kemudian gabung ikut zikir. Itu sudah dihitung oleh Allah sebagai ahli zikir juga. Maka dikatakan oleh Allah, walahu ghafartu, dia juga sudah aku ampuni, kata Allah. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Dia juga termasuk orang yang gabung dengan kaum yang mereka duduk di majelis zikir, maka mereka tidak celaka. Tentu mafhum khalafahnya, kalau tidak celaka mereka beruntung. Lah kalau orang yang baru gabung sekali saja sudah dihitung sebagai orang beruntung oleh Allah, apalagi orang-orang yang gemar berzikir dan mendawamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian, para ahli zikir, orang-orang yang mudawam di dalam mengingat Allah dan terus mendawamkan amalan-amalan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijabah dan diampuni dosa-dosanya, diterima segala amal solihnya. Mudah-mudahan kita pun termasuk di dalam golongan mereka, orang-orang yang di dalam hadis ini diusulkan oleh malaikat, termasuk orang-orang yang mendawamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala persoalan, segala masalah Allah berikan
kemudahan, Allah berikan rezeki dari manapun yang Allah kehendaki, dan kita dijadikan hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Demikian, terima kasih. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin. Radio Top